Oke, kita mau membahas suatu masalah ya. Ini bohlam LED 3 warna di depan Anda ini udah kita nyalakan ya. Sudah kita nyalakan beberapa lama, kira-kira sekitar 20 menitan. Nah, bohlamnya ini adalah tipe Junkei Wenas 3 warna. Ya, kadang-kadang ada orang barang sampai mengeluhkan, dia bilang, "Pas kok Pak dipegang LED-nya panas." Ya. Nah, LED itu sebenarnya panas atau tidak? LED itu panas ya. Banyak yang mengira Junkei ini pelin-pelan. Kadang-kadang dia bilang LED panas. Kadang-kadang dia bilang LED tidak panas. Jadi ada orang yang nggak paham, nonton videonya setengah-setengah ya. Jadi menyebutkan saya pelin-pelan. Pelin-pelannya dalam arti sebentar dibilang panas, sebentar dibilang tidak panas. Nah, jadi begini, pengertian LED panas atau tidak, itu Anda harus paham dulu. LED itu akan panas. Ya, akan panas, tetapi panasnya adalah di diri dia sendiri. Ya, LED itu akan panas, panasnya di mana? Panasnya di diri dia sendiri. Panasnya tidak bisa dirambatkan. Jadi ini nyala, kita pegang di sini tidak bisa panas tangan saya. Ya, jadi panas, tetapi panasnya di dalam diri dia sendiri. Panasnya tidak dirambatkan. Beda dengan yang namanya halogen. Halogen kita nyalakan, dia akan panas, dirambatkan. Nah, permasalahannya adalah ada orang bilang, "Pak, saya udah pasang Pak, nyala terang banget, tapi kok saya pegang LED-nya panas. Saya takut kebakaran mobil saya takut ini, saya takut itu." LED ini sudah diciptakan atau sudah didesain sedemikian rupa untuk pendinginan yang oke. Makanya kenapa LED ini ada heatsink, ada kipas yang model terbaru warnanya merah. Kenapa kita upgrade terus? Kipasnya lebih cepat, ya, tahan air, bodi aluminiumnya, pendinginan heatsinknya untuk lebih cepat melepas panas. Nah, tujuannya adalah supaya LED ini lebih cepat dinginnya. Gitu ya. Jadi Anda harus paham. Nah, kadang-kadang, "Pak, saya baru nyala sebentar, saya pegang aja tangan saya sampai melepuh." Apakah iya bisa melepuh tangan Anda? Apa hanya berdasarkan feeling? Panasnya sampai nggak bisa dipegang, Pak. Tangan saya melepuh, tapi saya tidak ditunjukkan tangannya yang melepuhnya mana, tidak ada. Nah, jadi maksud saya begini, LED ini kalau dinyalakan akan panas, betul. Tetapi LED ini bukan tujuannya untuk dipegang. Terus terang bukan untuk dipegang, ya. Sama seperti mobil Anda, mesinnya Anda nyalakan kan dia panas. Bener nggak? Seperti headernya Anda pegang panas. Tetapi apakah header itu tujuannya untuk dipegang? Tidak kan? Nah, lampu LED ini juga akan panas, tetapi tujuannya tidak untuk dipegang. Ini saya pegang begini panas, bro. Panas, bro. Tuh, panas. Nah, panasnya berapa kan kita tidak tahu nih, suhu tangan kita megang begini panas. Ya, kita nggak tahu nih panasnya berapa. Nah, kita lebih baik uji menggunakan alat thermal imaging cam. Jadi biar Anda paham panasnya seberapa sih, bisa membakar tidak karet lampu Anda atau bisa nggak membuat mobil Anda kebakaran. Seperti begitu, ya. Jadi supaya Anda nggak mengira-ngira atau nggak tebak-tebak, ya. Ini kita tutup sumber cahayanya, kita akan mengukur bagian belakangnya saja, ya. Karena kalau kita tidak tutup, kita tidak kelihatan. Atau silau, ya. Nah, panasnya berapa? Hanya 64 derajat. Tuh. Ya, hanya 64 derajat loh. Maksimal panasnya. Ya, 64 derajat. Sekarang kalau Anda punya barang suhu 64 derajat bisa tidak membakar kertas? Sepertinya tidak. Membakar karet bisa nggak? Sepertinya tidak. Jadi aman-aman saja. 64 derajat. Memang 64 derajat ini Anda pegang panas. Anda tahu nggak sih panas blok mesin mobil Anda berapa pas pada saat nyala? Pernah nggak Anda pegang? Ya, jadi kadang-kadang ada orang yang sudah beli lampu LED
terutama produk kita, karena saya sangat bebas memberikan nomor WhatsApp, dia mengeluh, Pak, LED-nya panas banget, saya takut mobil saya kebakaran Pak, ini itu. Ya, ya kalau saya ditanya begitu dijawab, ya saya jawabnya pasti bakal saya jawab aman. Tetapi kadang-kadang ada orang yang nggak bisa menerima itu. Dia bilang LED-nya jelek, katanya panas, ini itu. Ya, kalau Bapak nggak mau panas ya jangan pakai LED. Bapak pakai halogen. Halogen pasti lebih panas dibandingkan LED. Kenapa saya bilang halogen lebih panas dibandingkan LED? Kita uji berdasarkan alat. Ya, berdasarkan alat. Makanya jangan berdasarkan feeling. Feeling Anda lagi bagus, tentu Anda akan merasa, wah lebih dingin mungkin. Kalau feeling Anda lagi jelek, wah pegang begini aja, wah panas banget Pak, marah-marah, kan begitu. Ya, jadi jangan berdasarkan feeling, tapi berdasarkan alat. Alat beginian mahal. Thermal imaging cam mahal. Anda bisa pakai pinjem tuh ke satpam, ya, yang biasanya buat tembak suhu pas zaman COVID, Anda pegang aja apa, Anda pinjem, Anda tembak berapa suhunya. Di sini terbukti 64. Saya tidak mengada-ngada, Anda bisa lihat di sini tuh 64 derajat, saya tidak mengada-ngada. Saya ngomong apa adanya karena kita berdasarkan berbasiskan data. Datanya apa? Alat thermal imaging cam. Jadi nanti suatu saat ada yang bilang, wah Pak, mobil saya takut kebakar. Ya, saya tinggal tunjukkan video ini, gitu ya. Pak, ini panasnya hanya 64, 65 tuh saat ini. 64, ya, jadi aman, nggak ada masalah, ya. Tuh. Ya. 65 lah, 60 derajatan, ya. 60 derajatan aman. Ya. Karena yang tidak aman adalah di atas 100 derajat. Ya, air pun mendidih. Kertas mungkin terbakar di suhu berapa ya? Mungkin Anda bisa cari di Google. Kalau karet, kan karet sebagai isolator, saya rasa suhu temperatur lebih tinggi supaya dia bisa terbakar. Ya, jadi nggak usah khawatir. Tuh, kita buktikan. Ya, 64 derajatnya, 65 tuh. Ya, yang hijau ini kan pinggirnya hijau, tengahnya merah. Nah, di situ adalah pusat panas. Ya. Jadi tidak ada unsur tipu menipu atau Anda khawatir atau segala macam, tidak perlu ya. Ini terbukti kok. Tuh. Ya, cuma 64 65 derajatnya tuh. Terbaca kan di situ? Tuh. Ya, suhunya terbaca berapa? 65, 64. Ya, jadi LED ini stabil, suhunya segitu-segitu aja. Jadi nggak mungkin bisa terbakar. Sekalian saya ngoceh-ngoceh, sekalian Anda nontonin. Ya, jadi ini. Dan wattnya stabil bro, 29, jadi ini LED 30 watt stabil. Saya menjual ini LED, itu istilahnya udah kita uji baru saya berani ngomong di YouTube. Kalau saya belum uji atau saya belum istilahnya belum dites atau belum, kalau handphone ngomongnya apa sih, di benchmark ya. Ya, jadi di stress test ya. Kalau kita belum stress test, kita belum uji, saya nggak berani ngomong begini di YouTube. Kenapa? Karena orang-orang netizen zaman sekarang itu lebih pintar daripada saya. Karena gampang sekali orang berkomentar ya, nggak punya ilmu, nggak punya apapun, yang penting punya handphone, jempolnya berfungsi, tinggal pencet-pencet komen. Ah, si Jungki tukang ngibul, kan begitu ya. Nah, kita di sini pakai alat. Jadi Anda mau membantah apa dari alat? Nah, ini kita pakai thermal imaging cam ya. Tuh, 64, 65 nggak naik suhunya dari tadi, segitu-segitu aja. Jadi sisi tidak amannya di mana? Ya, tuh, 65, 64. Jadi ini mau dinyalakan 12 jam, mau dinyalakan 10 jam, 2 hari, 3 hari, ya 64 suhunya gitu loh. Nggak mungkin dia naik sampai 200 derajat, tidak mungkin ya. Nah, beda dengan suhu mesin. Ya, makin lama Anda nyalakan makin naik suhunya. Ya, bisa makin naik. Ya, kecuali radiatornya ada termostat membuka aliran air dari radiator keluar bersirkulasi, bisa suhu mesin dingin. Tetapi kalau termostatnya tidak terbuka dan kipas radiator fan-nya tidak terbuka, suhu mesin akan panas terus. Kenapa? Karena ada pembakaran di situ. Nah, sedangkan kan ini nyalanya sudah tetap segitu aja, jadi panasnya ya akan segitu aja. Beda dengan mesin. Kalau mesin Anda geber, RPM-nya kan tinggi. Nah, membangkitkan panas lebih panas. Jadi sebenarnya suhu mesin itu lebih panas. Berapa sih suhu mesin?
90 derajat bro, saya pernah ukur pakai ini. Jadi ini cuma 65, mesin 90 derajatan. Aman mana antara mesin dengan Anda mengganti LED? Ya, kadang-kadang saya suka berdebat, saya mau jawab, dia nggak percaya. Saya jawab, juga capek-capekin saya ngetik. Nah, makanya saya bikin video ini ya. Dari tadi 64 tuh, 60, 65, 64 nggak naik, nggak turun. Ya, tuh. Jadi memang segini, dia nyalanya segini 65, 66, 67. Ya, di bawah 70 derajat lah. Ya, tuh. So far so good. Ya. Tuh. Anda mau nyalakan setengah jam, 2 jam, 3 jam ya segitu, 60, 65 ya. Jadi kalau buat Anda yang berkomentar kalau wah LED-nya panas nih, berbahaya, saya nggak bisa pegang. LED ini ya bodinya bukan untuk dipegang, tetapi bodinya ada heatsink untuk melepas panas, ada sirip-siripnya. Gitu ya. Jadi ada orang bilang, waduh tangan saya melepuh. Ya buktikan melepuhnya seperti apa dan tujuannya untuk apa dipegang. Ya, buat apa Anda pegang terus-terus? Sama seperti Anda kompor goreng telur, ada panci, mau ngapain Anda pegang pancinya? Ya, panci buat masak bukan untuk dipegang. Ya, kalau mau megang tentu pakai sarung tangan. Nah, sama seperti ini. Kalau Anda mau nyeting ya kalau Anda ini panas ya pakai kain. Ya, jangan pakai langsung tangan. Ya, panasnya 60 derajat tangan Anda ya akan berasa panas. Ya, akan berasa panas. Jadi kalau Anda mau men-setting, mau memutar ya pakai kain lah, pakai camos ya, dipegang pantatnya, puter. Jangan pakai tangan langsung ya. 60 derajat akan terasa panas di tangan Anda. Ya, tuh 64, 65 ya. Jadi ya memang segini suhu kerjanya ini. Anda lihat di sini nih. Nanti saya dikira nipu lagi. Nih Anda lihat di sini nih angkanya nih ya. Nih Anda lihat di sini angkanya 64-an tuh ya, 65. Ya, kelihatan nggak tuh angkanya di sini nih? Ya, tuh ya. Jadi angkanya segitu. Anda mau nyalakan 2 hari 3 malam juga segitu aja 65. Jadi tidak mungkin bisa membakar ya. Tidak mungkin bisa membakar. Dan LED ini sebenarnya nggak panas. Jadi terhadap mika lampu tuh nggak panas. Terhadap reflektor tuh nggak panas. Nggak merusak reflektor. Ya. Yang bisa merusak reflektor itu adalah apa? Halogen. Kenapa? Karena kalau halogen kita nyalakan, ya, itu cahayanya itu, ya, ada menghasilkan cahaya. Nah, tangan kita begini aja, tangan kita bisa panas. Sedangkan ini tidak panas sama sekali. Karena kenapa? Cahaya LED itu tidak dirambatkan, tidak ada energinya yang merambat. Seperti itu. Ya, kalau halogen panas mika lampunya. Jadi kalau ini ditanya, panas nggak terhadap mika lampu atau terhadap headlamp Anda? Aman, tidak panas. Saya jamin. Ya, saya jamin tidak panas. Tetapi panasnya di mana? Panasnya adalah di dalam diri dia sendiri. Kenapa sih di diri dia sendiri bisa panas? Karena high power LED ya begitu, menghasilkan panas. Makanya selalu kita bicara soal LED itu mau awet, mau stabil, mau tidak ngedrop, panasnya ini kita harus buang. Bagaimana cara buang panasnya? Bagaimana cara memanage panasnya supaya lebih cepat keluar? Ya satu, dikipas, di-upgrade. Ya, kipas upgrade. Kedua, dibikin tahan air kipasnya. Kenapa kita ngomong tahan air? Kipas waktu pas pada saat baru pasti kencang. Kalau kipasnya tidak tahan air, lama-lama akan melambat putarannya. Ya, jadi kipas nyawanya. Kedua, teknologi pendinginannya adalah double cooper, single cooper, double heat pipe, single heat pipe. Nah, ketiga adalah bodinya. Bodinya adalah material aluminium, harus lebih cepat melepas panas. Karena bahannya full aluminium ya harus bisa lebih cepat melepas panas gitu ya. Tuh, 65, 63, 64 ya. Jadi memang segitu suhunya. Nah, kalau di depan ya sama tuh 60-an juga. Tuh 70. Oke, ya. Jadi panasnya di sini 70, panasnya di sini sudah 64, 65. Jadi ya, ini kan ada, jadi saya jelaskan dulu, ini kan ada titik tengah nih. Nah, titik tengahnya kita arahkan ke bagian sumber LED-nya. Nah, di depan LED-nya ini 72 nih. Di depan sini 72 panasnya. Ya, jadi kalau di depan sini 72 nih tuh.
Ya, 71, 72. Anda lihat derajatnya di sini. Ya, tuh. 70-an. Nah, sedangkan kalau kita ke body heatsink di belakangnya peniupan kipas itu 65. Nah, yang Anda pegang di bagian sini nih untuk setting muter-muter itu cuma 65. Ya, cuma 65 derajat, 65 derajat, 70 derajat, 65 tidak bisa membakar kertas. Ya, kita taruh kertas pun tidak bisa kebakar ini kertas tuh. Nggak bisa kertas kebakar. Kalau memang ini berbahaya ya kertas kebakar. Ya, tuh. Enggak, kok nggak kebakar tuh, kertasnya masih bersih. Ya, atau kita siniin. Nggak bisa bro, 60 derajat. Ya, tuh. Nggak bisa. Ya, jadi so far aman gitu loh. Ya, kadang-kadang ada orang berdebat dengan saya, ya boleh saja. Cuman ya kalau nggak aman juga kita nggak mau jual bro, gitu ya. Nah, soal mobil kebakaran dimodifikasi itu saya rasa bukan dari Anda mengganti lampu LED. Kebanyakan adalah Anda menjamper kabel, ya, menambah aksesoris lain dari kepala aki seperti klakson itu sangat riskan, audio pun sangat riskan, ya. Menambah aksesoris lampu, contohnya makanya saya paling tidak mau menambah lampu-lampu sorotan. Jadi menambah lampu sorotan, menambah jalur kabel ini itu saya paling tidak mau, ya. Makanya kita maunya original aja, plug and play, ya, karena berbahaya sekali, ya. Oke ya. Video saya sudah lahir berapa menit nih? 16. Tadi saya sudah nyalakan sekitar 20-25 menit sebelum video ini tayang. Jadi sampai saat ini adalah 60-an tuh, 64 dan yang di bagian paling depan adalah 72. Ya, jadi aman ya. Aman. Jadi nggak ada masalah ya. Jadi buat Anda yang mau membantah saya atau mau ya terserah Anda lah mau bilang apa. LED ini aman, Bro, ya. Jadi tidak merusak rumah lampu Anda, mika Anda tidak kuning atau pecah-pecah. Aman juga dari kebakaran atau bisa membakar ya karena kita ukur dengan alat yang namanya thermal imaging cam bahwa di depan ini 72, di belakang ini 64, 65. Jadi so far so good. Ya. Wah, Pak, panas, Pak. Saya pegang tangan saya melepuh. Ya, ini memang panas, Bro, bukan untuk dipegang. Nih saya bilang panas nih 65 derajat. Panas tangan kita. Ya untuk apa Anda pegang gitu loh. Oh iya, kan bos saya mau setting. Ya, kita sebagai manusia cerdas dong, mempunyai akal dan pikiran yang sehat. Ya kalau Anda mau men-setting jangan pakai tangan, ya pakai lap lah atau pakai kain dipegang, puter-puter begitu. Ya. Oke. Semoga tercerahkan ya, saya tidak mau menyudutkan siapapun, kita sama-sama belajar ya. Tetapi kita sama-sama mau belajar, tetapi saya mau memberi tahu kepada orang yang mau belajar juga. Kadang-kadang ada orang yang merasa dirinya paling pintar, tidak bisa menerima pendapat lain, ya terserah Anda seperti itu. Ya pokoknya intinya ini aman ya. Panas bro, ini juga panas ya. Sama seperti blok mesin panas, tapi kan tujuannya untuk apa kita pegang blok mesin? Ya, LED ini juga kan kalau sudah nyala tidak usah dipegang-pegang lagi, Anda tidak usah putar-putar lagi. Awal pemasangan memang Anda harus putar-putar untuk mencari cut off atau menggeser bayangan gelap atau memfokuskan sinar. Ya kalau merasa ini panas Anda nggak bisa pegang ya pakai ini kain ya, pakai kain dong dipegangnya supaya bisa putar ya. Tapi so far so good, aman ya, aman saya jamin. Terima kasih. Nah sekarang ada halogen ya, ini halogen 55 watt ya, mereknya Philips. Ya, kondisi mati kita nyalakan. Kita ukur pakai ini. Berapa suhunya? 200. 250 derajat, Bro. Ya. Saya nggak mau bohongin Anda. Tuh. 290 derajat. Kelihatan nggak sih di kamera nih angka ini? Ya, saya nggak mau bohongin Anda. Anda bisa lihat sendiri. Ini uji coba yang benar-benar kita praktekin, ya. Tuh. Di pusatnya adalah 200 sekian. Bahkan saat ini 300 tuh, 290-an. Ya. Jadi pertanyaannya, halogen dengan LED panas mana? Panas halogen.
Ya, coba Anda nyalakan halogen 1 menit terus Anda pegang pakai tangan Anda, gosong tangan Anda. Itu benar saya percaya, melepuh. Tetapi kalau LED itu aman, Bro. Ya, aman. Ya, jadi ini semacam review atau semacam pembuktian untuk Anda yang khawatir, untuk Anda yang sudah beli tetapi, wah Pak, baru nyala sebentar 5 menit saya pegang, tangan saya melepuh, saya takut kebakaran mobil saya. Ya, panasnya cuma 60 sampai 70 derajat, Bro. Ini halogen panasnya 300 sekian dan dia tertulis over tuh. Over. Oh, ya. Ini nggak bohong loh ini alat, ya. Nah, dan dia panasnya itu dirambatkan tuh. Begini panas nih. Panas nih kalau LED enggak. Nah, makanya kenapa tukang Kentucky di pinggir jalan, Anda tahu dong tukang Kentucky di pinggir jalan, tukang ayam crispy KFC, dia sudah goreng ayamnya, dia taruh di etalase terus atasnya pakai lampu. Disorotin ke ayam. Kenapa? Supaya ayamnya tetap garing, tetap panas. Nah, kalau si tukang ayam itu dia ganti lampu LED, disorotin ke situ, apakah ayamnya akan panas? Tidak akan panas. Kenapa? Karena lampu LED tidak bisa dirambatkan. Hanya panas di casingnya dia sendiri, tidak bisa memanaskan ke sini. Makanya kenapa ada oven, ya oven pemanggang, ada yang dari lampu pemanas. Seperti Anda contohnya bengkel mobil, bengkel body paint, cat, buat memanaskan habis dicat kan pakai lampu disorot panas. Kenapa? Lampunya itu halogen kan? Disorotin pakai lampu. Itu ya 300 derajat ini bro. Anda pegang deh, melepuh pasti. Nah, kita kasih kertas. Kebakar mungkin. 300 derajat loh, ya. Tuh, gosong hitam tuh. Anda pakai LED deh. Pakai kertas, nggak bakal kebakar, bro. Ya. Ya, jadi kadang-kadang orang suka berdebat dengan saya, ya faktanya dulu deh ya. Saya tidak mau berdebat jika tidak ada datanya. Saya segala sesuatu itu berbasiskan data. Kenapa? Saya orang teknik. Tidak katanya, kata tetangganya, kata engkongnya, kata emaknya, kata keponakannya, kata teman saya, kata bos saya, kata karyawan saya, kata supir saya, ya. Jangan berdasarkan katanya, tetapi harus berdasarkan fakta. Ya, saya sudah buktikan ini faktanya. Ya, kebetulan saya mau main-main aja dengan thermal imaging cam. Jadi saya bikinkan video review ini. Sebenarnya abis ini saya mau membuat semacam review begini. Ya, LED ini ada heatsink, ada kipas. Sumber panas di sini. Kalau LED sumber panas ini 72 derajat tadi. Di sini 65. Jadi artinya ada selisih sekitar, taruh kalau ini 75, ini 65 berarti 10 derajat. Artinya di tengah ini ada batang tembaga, dia bisa menarik panas, atau di sini ada kipas, ada heatsink, dia bisa menarik panas perbedaan 10 derajat. Kalau ini 75, di sini 65, jadi 10 derajat. Nah, teknologi pendinginan LED itu kan makin berkembang. Ada heat pipe, ya, ada single cooper, ada double cooper. Nah, saya mau membuat suatu konten, ya. Ini konten ini untuk Anda sebagainya, apa sebenarnya, ya. Teknologi LED apa sih atau kipas angin yang sekencang apa sih yang bisa mendinginkan dia makin banyak. Jadi ini 75, ini 65 berarti kan 10. Bisa nggak ini dia 75, di sini 50. Jadi kan kalau makin dingin makin bagus. Bener nggak? Makin dingin makin bagus. Kenapa kalau kita berbicara LED itu harus makin dingin makin bagus? Kenapa harus lebih dingin? Karena LED itu panas. Nah, panasnya itu jadi jangan dipotong lagi nih video saya. Panasnya itu adalah di dalam diri dia sendiri. Tidak dipancarkan seperti ini. Ini tuh panas nih. Ya, ini bisa membuat mika lampu Anda menjadi kuning. Retak-retak halus, retak-retak rambut, butek, ya. Panas nih. Ya, dan panasnya di pusatnya 300 derajat, sedangkan LED cuma 70 derajat. Jadi panas di mana ya panas lampu halogen. Nah, ini kalau Anda udah selesai nih, Anda pegang deh di sini. Oh, panas banget, Bro. Ya. Tuh, panas nih. Jangan bilang nggak panas lampu halogen, lebih panas halogen dibandingkan LED. Ya, saya ngomong apa adanya to the point. Jadi buat Anda yang nggak paham, ya makanya saya buat video ini. Anda silakan nonton. Terima kasih. Nah,
Di depan Anda kali ini ada satu buah bohlam tipe JL55, adalah bohlam 55 watt yang paling terang yang kita punya, dan dia 55 watt stabil. Ya, ini terang banget dan saya silau. Nah, sekarang saya mau mengukur ya dia punya panas. Jadi kadang-kadang ada orang bilang, wah baru nyala sebentar panas. Nah, kita akan uji panasnya seberapa sih. Pak, nggak bisa dipegang. Saya takut mobil saya kebakaran. Ya, nah kita akan menguji tipe dual heat pipe. Ya, berapa sih dia maksimum panasnya dan berapa maksimum. Jadi LED itu ada dua buah bagian ya. Sumber panas itu saya nggak tahu nih backlight atau tidak, tapi setidaknya saya nyalakan dulu itunya supaya saya bisa tahu panasnya sudah ini belum. Jadi LED itu adalah sumber panas di sini. Adalah di LED-nya. Di bagian belakang adalah ada kipas. Jadi artinya di sini panas, di sini pembuangan panasnya. Jadi panasnya itu harus ditarik keluar oleh dingin. Jadi oleh kipas. Jadi di sini lebih dingin, di sini akan lebih panas. Nah, kita akan mengukur berapa sih suhu di sini dengan suhu di belakang. Jadi suhu di depan dengan suhu di belakang. Ya. Nah, kali ini tipe dual heat pipe. Ya. Nah, tipe dual heat pipe ini kita akan mengukur ya. Anda bisa lihat di sini. Di namanya thermal imaging cam. Ya, suhu di depan itu mencapai 120-an loh. Ya, saya nggak tahu nih backlight atau tidak. Saya memang bisa sih masukin ke SD card, direkam terus diedit lagi videonya, tapi ribet ya. Ya, 130-an loh di depan. Kalau di belakang itu maksudnya di heatsink ya. Jadi di bagian sini dengan kita tembak ke sini, di sini 130-an tadi loh. Panas banget ya. Wah, 150-an loh panasnya di depan. Sedangkan kalau di belakang cuma 75 panasnya. Ya. Di sini 170 saat ini. 160. Di belakang 70-an. Di belakang itu maksudnya di heatsink. Ya, jadi ini kita sedang menguji tipe dual heat pipe. Di depan itu mencapai 170. Ya. Di depan ini mencapai 170. Sedangkan di sini 70-an. 70 derajat, ya. Di sini 170, di sini 70 derajat. Aman tidak untuk headlamp Anda? Aman, Bro. Masih aman. Kenapa saya bilang aman? Karena halogen itu bisa mencapai 200-an sampai 300. Ini halogen. Sumber panasnya di sini ini bisa mencapai 270. Sedangkan itu tadi cuma 170, jadi aman. Ya, tidak merusak mika lampu. Tidak merusak mika lampu dan dia panasnya tidak dirambatkan. Jadi kalau Anda pegang nyala begitu, tangan Anda di sini Anda tidak bisa merasakan panas. Tetapi kalau halogen itu Anda rasakan panas karena panasnya merambat. Ya, jadi ini tipe JL55, ada logonya juragan lampu. Jadi di depan 170 derajat, di belakang cuma 70. Dan ini sudah versi yang upgrade ya. Sudah versi upgrade di kipasnya. Jadi kipasnya lebih kencang dibandingkan yang versi standar. Kita juga berdasarkan pengukuran menggunakan alat yang namanya takometer. Ya. Jadi kadang-kadang ada orang bilang, ih, LED yang si Jungki jual kok sama ya dengan pedagang lain di toko sebelah. Harganya murah ya, tapi kenapa si Jungki jualnya mahal banget? Gini, ya, saya pesen LED atau saya order LED ke distributor atau ke pabrik, pasti kita mau yang versi upgrade. Pabrik itu pasti punya. Jadi contohnya kalau anak saya bilang ke Starbucks, dia bilang secret menu, dia bilang. Saya juga nggak tahu itu dia belajar dari mana. Ya, tahu ada secret menu di Starbucks, saya aja nggak tahu. Kalau saya ke Starbucks paling mau beli ya lihat menunya aja tuh di atas dia, atau di menu mau pesan apa, cappuccino atau apa.
Tapi anak saya bisa tahu, dia bilang Starbucks ada secret menu, dia ngomong ke kasirnya mau secret menu dan ada itu ternyata. Nah, pabrikan semua pasti begitu ada juga. Jadi dia sudah menciptakan barang begini, tetapi saya mau custom. Saya mau meningkatkan di wattnya, itu dia pasti terima. Saya mau meningkatkan di soal kipasnya. Kipasnya tolong dong lu pakai yang versi lebih bagus. Ada. Nah, kenapa LED yang saya jual lebih mahal dibandingkan tetangga sebelah dengan produk yang sama? Karena saya punya ini istilahnya sudah versi upgrade. Makanya kenapa selalu kita ngomong upgrade, upgrade. Yang di-upgrade apa? Ya sekitar soal panas. Karena LED ini panas. Ya, kita perlu pembuangan panas. Ya, pembuangan panas bagaimana caranya supaya dia kencang? Kipasnya mesti kencang, sama seperti Anda. Anda berdiri di sini, Anda kepanasan, Anda nyalakan kipas nomor 1 kurang ya, Anda pencet nomor 2 lebih kencang. Sama, ini juga kipasnya harus lebih kencang supaya pendinginan panasnya lebih cepat. Gitu ya. Nah, makanya harganya lebih mahal. Kita special order seperti itu, ya. Nah, makanya kemarin ada juga yang bilang dibandingin katanya dia beli di saya dengan beli tempat lain yang harga lebih murah, yang beli saya lebih terang katanya. Ya jelas dong, pendinginan bagus, tentu dia wattnya stabil ya tentu tidak ngedrop ya lebih terang seperti itu. Makanya kenapa saya selalu bilang kita punya versi upgrade, versi upgrade. Apa yang di-upgrade? Kipasnya. Apa yang di-upgrade? Pendinginannya. Sama seperti yang beginian, zaman dulu saya juga sering ngomong, di-upgrade, kita tambahkan thermal pass segala macam ya karena untuk perambatan panasnya lebih cepat untuk dilepas ke udara. Kenapa? Karena LED itu panas makin jelek. Tidak stabil jadinya. Menurun, ya. Makanya kita ngomong selalu soal panas, 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 panas. Mungkin Anda bingung ya nonton video saya kok ngomongnya panas terus. Nah, makanya ini panasnya sangat cepat ya ditarik ya. Ini 170 di belakang 75. Jadi 100 derajat loh. Ya, 100 derajat tuh. Tipe dual heat pipe ini merek dari Juragan Lampu sudah versi upgrade di kipas. Ya, dual heat pipe, double heat pipe, double cooper PCB. Ya, ini yang tadi saya sedang dites adalah tipe HB3. Nah, kita akan ngetes lagi versi double cooper, ya, double cooper, ya. Ini ada tipe LED double cooper PCB, ya, versi upgrade 42 watt, ya. Dulunya adalah Cree XHP 50 second generation 30 watt. Nah, kita akan mencoba juga ngetes panasnya ini berapa, ya. Kita jalankan dulu biar dia panas. Setelah itu kita akan mengetes berapa sih panasnya dia antara bagian depan dan belakang. Jadi maksudnya kita mau mengetes di depan dengan di belakang. Depan panasnya berapa, belakang panasnya berapa. Karena depan titik LED-nya pasti panas, sumber panas. Di belakang peniupan kipas berapa selisih panasnya. Yang tadi kalau kita sebelum ini menguji JL55 di sumber panas 170, di sini hanya 70. Jadi dia bisa menarik panas selisih 100 derajat ya. Mantap banget itu. Ini 42 watt ya, versi upgrade terbaru. Nah, kita akan melihat dulu sekilas. Sekilas panas di depan saat ini mencapai 100 derajat, Bro. Ya. Mencapai 100 derajat di depan chip. Ya, 95, 96 tuh. 91. Dan kalau di belakang 53. Jadi selisih 50-an ya. Nah, ini di depan sekarang saat ini 110, di belakang 55. Ya, 100 derajat lebih tuh di depan. Di belakang 58. Di depan 100 sekian lah. 105 ya.
di heatsink sekitar 60 saat ini. Ya, sekitar 60, di sumber panas sekitar 100. Nah, ini di heatsink 60-an ya. Jadi LED ini ya tipe double Cooper PCB ya, 42 watt, ini mereknya adalah Juragan Lampu, selalu ada embossnya. Ini juga sudah versi upgrade bro di kipasnya. Kita request yang terbaru, bodinya lebih cepat melepas panas. Nah, pertanyaannya adalah Anda beli LED ini, terus Anda pasang di mobil Anda, terus Anda bilang, wah panas banget. Pak, baru nyala sebentar LED-nya panas. Betul, LED-nya panas, ini saya nggak sanggup untuk megang bro. Ya, karena tangan saya nggak kuat untuk megang ini, panas. Tetapi kalau diukur pakai thermal imaging cam, di sini panasnya paling cuma 60 derajat, sedangkan di depan tadi mencapai 100. Ya. Nah, LED ini panas, aman tidak? Aman, bro. Ya, aman. Anda nggak usah khawatir. Halogen Anda lebih panas. Ya, halogen Anda lebih panas. Nanti kita kasih uji coba juga di halogen. Berapa sih panasnya halogen? Ya, ini 50 derajat nih. Tadi 60 lah belakang. Panas banget, bro. Saya nggak bisa megang ini tuh. Ya. Nah, saran Anda buat yang mau men-setting, ya kalau bola sudah nyala, kan Anda mau setting nih, mau diputar-putar kan panas. Pakailah kain. Ya. Nah, pertanyaannya aman tidak? Bisa membakar atau tidak? Aman. Ya, saya jamin. Aman. Karena saya menjual LED, dipakai juga di mobil sendiri. Sudah jual juga banyak, ya. Belum ada kasus LED menyebabkan kebakaran di mobil Anda. Ya, seperti itu. Yang menyebabkan kebakaran biasanya konslet, ya. Panas bro ini, 60-an tuh. Panas. Ya, sama seperti mesin Anda, blok mesin Anda kalau udah mesin nyala, Anda pegang panas nggak? Panas. Jadi sebenarnya tujuan ini untuk membuang panas ada kipas, bukan untuk dipegang sebenarnya. Ya, bukan untuk dipegang. Jadi kalau Anda memegang panas ya untuk apa Anda pegang? Tetapi kalau Anda mau men-setting adjustable-nya ya Anda pakai kain lah ya, seperti itu. Saya sendiri aja pakai kain untuk men-setting ya. Atau kalau nggak saya sudah tahu patokannya, kita jangan nyalain dulu, kita setting dulu, udah selesai baru dinyalakan gitu ya. Ini tipe double Cooper 42 watt. Nah, kita akan mencoba lagi tipe lain ya. Kita lanjut. Kita mempunyai tipe triple Cooper PCB. Mereknya apa? Mereknya Juragan Lampu juga. Di sini ada logonya JL. Nah, kita akan mencoba menyalakan ini LED. Ya, jadi kita saat ini sedang menguji berapa sih panasnya LED itu, bisa tidak merusak atau bisa tidak membuat mikanya kebakar atau bagaimana gitu ya. Nah, ini aman, bro, ya. Tapi daripada berdebat ini itu ya, kita ada alat ukur, kita ujikan berapa sih panas maksimumnya dan berapa sih perbedaan suhunya di belakang dengan di depan. Apa itu di belakang, apa itu di depan. Jadi LED itu ada dua bagian. Sumber panas adalah di sini, di LED-nya. Di sini adalah untuk pembuangan panas. Jadi panas dari sini pasti mengalir ke bawah. Karena ada perbedaan suhu kan. Di sini ada kipas, dia didinginkan terus. Jadi panas di sini pasti kan pindah dong, ya. Nah, pindahnya ini bisa berapa perbedaan suhunya, ya. Yang paling tinggi memang rekor dipegang oleh JL55, di sini 170, di sini hanya 70, jadi 100 derajat. Tadi yang double Cooper PCB 42 watt, di sini 110-an, di sini 60 wattan. Berarti sekitar 50 watt selisih perbedaan suhunya. Ya. Nah, sekarang versi triple Cooper PCB. Kita akan ngelihat triple Cooper PCB hanya 60 ya di depannya, jadi nggak panas-panas banget. Ya, Anda cukup lihat ke sini ya, berapa sih suhunya? 80 ya, suhunya paling tingginya tuh 80 sekian. Nah, kita akan mengukur di pantatnya. Pantatnya itu di heatsinknya. Nah, di bagian belakangnya. Belakangnya 50, 48 tuh. Ya. Di bagian belakangnya 40-an, 47 tuh, 47, 46 ya. Kalau di bagian itunya 80-an tuh. Ya. Di bagian pusat LED-nya 80-an atau 90 sih, saya juga mata saya seliwer. Tapi kalau di bagian pantatnya, pantat heatsink sekitar 60 ya. Jadi udah ketahuan ya panasnya ya. Jadi
Di depan sini 80-90 derajat, sedangkan di sini 60-an. Nah, ini panas bro, kalau Anda pegang panas tuh. Tangan saya aja nggak bisa megang. Nah, memang bukan tujuannya untuk dipegang. Ya, kalau Anda mau men-setting, mau memutar, ya pakailah kain. Ya, jadi jangan komplain panas. Ya, jangan komplain panas. Ya, memang tujuannya adalah ya dia ada kipas, tujuannya ya buat buang panas, ditiup panasnya. Di sini sumber panas, di sini sumber panas menghasilkan panas, di sini dibikin dingin. Jadi supaya panasnya itu dari sini mengalir ke belakang. Karena kenapa di sini ada kipas, ada heatsink, dibuang panasnya supaya panas yang terlalu pekat di sini itu mengalir ke sini. Seperti itu. Jadi kalau tadi ini 90, ini 60, jadi teknologi triple cooper PCB ini selisih 30 derajat ya. Kalau di sini 90 derajat, tadi di sini bisa 60, berarti selisih 30 derajat ya. Untuk penarikan panasnya selisih 30 derajat. Memang tetap masih dipegang oleh double heat pipe ya. Di sini 170, di sini bisa 70, 100 derajat loh perbedaannya. Ini 90, ini 60, berarti perbedaannya 30. Tadi kalau yang 42 watt di sini 100, di sini berapa tadi? Lupa ya, Anda silakan nonton lagi ya. Jadi perlu ya yang namanya pendinginan. Kenapa pendinginan? Karena musuhnya LED adalah panas. Kita harus buang itu panas ya. Kadang-kadang ada orang bilang, wah LED-nya panas, takut nggak kebakar? Nah, saya ulang-ulang terus, kenapa? Karena ya banyak yang komplain seperti itu ya. Bertanya kepada saya, aman, tenang aja ya. Panasnya juga tidak bisa membakar sampai kebakaran, tidak ya. Nah, sekarang kita akan mencoba halogen. Saya rasa cukup ya, saya sudah mendemokan beberapa LED. Nah, sekarang kita akan mengukur atau menguji ini halogen 55 watt. Nah, berapa dia sih panasnya? Ya, kita kasih lihat panasnya berapa. Ini baru nyala loh. ...140, ini baru nyala loh, tuh. 160 dan naik terus. Nih Anda lihat, kelihatan nggak di kamera? Ya. 100, 200 sekarang tuh. Halogen lebih panas, bro. Ya. Jadi bahaya mana sebenarnya antara halogen dengan lampu LED? Ya bahaya halogen kalau Anda bilang mau panas takut kebakar. 240 saat ini. Makin lama makin dinyalakan makin panas ya kalau halogen ya. Bener. Ya sama seperti oven aja. Ya tuh, panas banget bro halogen. Ya, panas banget loh. Tuh. 200 sekian. LED nggak sampai bro 200-an. Ya. Jadi halogen itu panas. Panas tuh. Ya. LED masih lebih aman bro, saya jamin. Ya, jadi Anda nggak usah khawatir. Oke ya, ini alat nggak mungkin bohongin Anda. Saya juga mau membuat semacam bukti ilmiah ya. Jadi bukan berdasarkan katanya. Ya praktek aja. Ini nama ada thermal imaging cam. Kalau Anda nggak percaya, Anda boleh tuh. Kemarin zaman COVID kan rame tuh tembak-tembak di kepala tuh apa sensor infrared. Anda juga bisa ukur kok. Tetapi itu tidak lifetime tidak live ya. Kalau ini live. Jadi ini perbedaannya antara tembak dengan ini bisa live. Apa sih arti live? Live itu Anda bisa langsung melihat perubahan suhunya. Kalau itu kan sekali tembak tik angkanya berapa nongol. Tik tembak angkanya berapa nongol. Tetapi ini bisa live. Jadi Anda bisa lihat oh naik turunnya. Makanya saya beli namanya thermal imaging cam. Ya. Jadi bisa tahu oh suhunya berapa sih kita sorotin gitu ya. Di sini bisa live dan kita bisa mencari nilai maksimum, nilai minimum. Ya. Dan kita bisa lihat gambarnya merah, hijau, ungu itu ada artinya. Ya, seperti itu. Saya rasa cukup ya video kali ini mengenai pembahasan mengenai panas LED menggunakan thermal imaging cam. Jadi kita berusaha menyajikan data yang sesuai dengan fakta ya. Jadi pasang LED itu aman. Ya, panasnya aman. Masih lebih panas halogen ya. Halogen itu 200-an panasnya. Sedangkan ini tadi berapa ini? Ini 90, ini 60 ya. Yang lain lagi 170, pantatnya 70 ya. Memang tiap-tiap LED berbeda karakter panasnya ya. Ada yang LED yang adem, ada LED yang panas.
LED yang bagus ya, saya mau kasih tahu Anda. Makanya kenapa kita mau menjual LED itu ada syaratnya. Ya, LED itu ada syaratnya. Jadi teknologi pendinginan LED itu banyak macamnya. Jadi teknologi pendinginan LED ini sudah maju. Ini triple cooper PCB. Jadi di tengahnya berupa batang 3 layer. Ada yang double cooper, seperti ini double cooper. Ya, 2 layer di tengah. Jadi ini teknologi-teknologi baru. Nah, kalau teknologi yang pertama, first generation, itu LED yang dijepit. Jadi PCB itu, ini PCB sebelah sisi kiri, ini PCB sisi sebelah kanan dijepit ke body. Nah, kalau yang kayak begini dijepit di body, itu teknologi pendinginan generasi pertama. Teknologi pendinginan generasi pertama ini agak payah. Kenapa? Karena dia lama untuk merambatnya, karena sistemnya jepit. Bukan merupakan batang di tengah. Memang dia bisa dingin, tetapi lama. Dan biasanya kejelekannya yang tipe begini, di sini pasti ada lubang. Pasti ada lubang. Ya, lubang ini bisa menyebabkan bocor udara masuk ke dalam headlamp Anda, debu bisa masuk, air bisa masuk. Tetapi kalau yang teknologi batang di tengah, di sini tanpa ada lubang. Jadi benar-benar antara bagian belakang dengan bagian depan itu terpisah, nggak ada hubungan udara sama sekali. Tetapi kalau yang versi begini, ini kipas angin meniup, angin bisa keluar di sini. Nah, sedangkan ini bagian yang di dalam headlamp Anda. Headlamp Anda bisa berdebu, kotor, masuk debu, debu-debu halus dalam jangka panjang. Ya, seperti itu. Jadi makanya teknologi pendinginan ini penting. Ya, kalau yang ini versi lama, ya sistem jepit, dijepit PCB-nya, di tengahnya body. Sedangkan kalau ini bukan sistem jepit, tetapi batang tembaga di tengah, gitu ya. Nah ini sekalian kita demokan juga, ya. Kita pengen tahu juga berapa sih penarikan panas dia. Jadi di sumber panas dengan di belakang berapa perbedaan panasnya, kita mau lihat ya. Dan LED yang bagus itu panasnya itu nggak banyak, panasnya nggak tinggi. Ya, LED yang bagus itu panasnya tidak terlalu tinggi. Karena makin tinggi panas, makin rugi. Ya, makin rugi. Ya, kita nyalakan dulu. Enam puluhan ya. 38. Ini sebagai demo adalah LED Pro 7, tipenya P73CF, wattnya 22 ya. Nanti kita bandingkan dengan tipe JL3 deh. Kita akan mengukur sumber panasnya. 75 saat ini ya. Tujuh puluh enam, 75 di sumber panas. Di heatsink 42. Tujuh puluh enam ya di sumber panas yang merah itu. Di pantatnya 46. Jadi selisihnya adalah 30 ya. Tapi wattnya kecil nih. Ya. Kita akan mengukur bolam 3 warna Junkey Wenas. Saat ini 50-an ya.
panasnya 50-an, 60-an. Nah, kalau di pantatnya 40-an ya. 40-an tuh. Ya, ini di bagian heatsinknya, sedangkan itu di bagian sumber panasnya. Saat ini 68, 72, 73. Di bagian pantat 40-an ya. 73 di sumber panas, di bagian heatsink kipas 43. Jadi bisa menarik panas sekitar 30 ya, 30-an lah. Ya, jadi teknologi pendinginan penting. Ini saya hanya mengukur secara kasar ya. Nah, sebenarnya kalau Anda punya lab ya, kita bisa mengukur dengan lebih detail. Berapa sih koefisien penarikan panasnya? Ya. Jadi kita ukur menggunakan tabel segala macam, terus di rata-rata, oh LED ini tuh bisa menarik panas 35 derajat selisihnya antara sini dengan sini. Oh, LED ini cuma bisa selisihnya 30 antara sini dengan sini. Nah, dari situ sebenarnya bisa dapat kesimpulan mana LED yang bagus gitu ya. Nah, sebenarnya sebelum kita menjual ini LED ya, saya juga sebenarnya sudah ada percobaan ya. Jadi mana-mana LED yang bagus soal pendinginan supaya stabil, nah itulah yang baru mau kita jual. Nah, sebenarnya LED-LED yang sudah kita jual itu ya sudah memenuhi sebenarnya ya soal pendinginan. Tapi di sini video kali ini adalah mau membahas soal bahayanya panasnya LED bisa terbakar atau membakar karena ada yang komplain bahwa Pak, LED-nya panas banget, saya nggak bisa pegang. Ya memang LED ini bukan untuk dipegang. Ya, tetapi kan saya mau setel Pak, mau diputar-putar, kan adjustable seperti Bapak ngomong. Tapi panas saya nggak bisa pegang. Ya kita sebagai manusia diberikan akal yang bisa berpikir ya Anda pakai kain dong bro. Ya, pakai kain, ambil kain atau pakai tisu, pegang, puter. Ya, karena kalau tangan nggak sanggup ini panas. Nah, tapi panasnya tidak bakal bisa sampai membakar. Ya, seperti itu. Lebih panas halogen. Tetapi karena halogen Anda nggak pernah utak-atik, jadi beranggapan bahwa halogen itu dingin. LED yang baru Anda pasang panas. Seperti itu. Tetapi kita sudah memberikan edukasi ya, bahwa LED panas tetapi tidak membakar. Ya, terima kasih.